rekan-rekan pemuda. Shalom. 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 Merdeka. 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 Ini masih semangat 45 ini. Euforia 17 Agustus yang kita rasakan kemarin, tepatnya tanggal 17 Agustus, masih terasa sampai saat ini. Kita bersyukur rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan. Saat ini kita masih dalam suasana perayaan Hari Kemerdekaan bangsa kita yang ke-77 tahun. Kita percaya Indonesia diberkati Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, merdeka adalah sebuah kebebasan dari penjajah, kebebasan dari penindas, kebebasan dari segala sesuatu yang membelenggu kehidupan, termasuk belenggu dosa. Kita percaya bahwa kita telah dilepaskan, dibebaskan oleh Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Maka pada hari ini kita dipanggil untuk merdeka. Kenapa? Karena kita dilepaskan dari lumpur dosa. Kita bebas untuk memuliakan Tuhan, kita bebas untuk berdoa, kita bebas untuk memberitakan firman Tuhan. Padahal kita sudah bebas untuk berdoa, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk beribadah. Tapi sering juga teman-teman pemuda saya perhatikan, sering kalau misalnya kita mau berdoa, baru mau bilang mari kita berdoa pada saat doa syafaat, sudah hilang satu-satu. Biasa pemuda di belakang. Jadi mungkin ada yang pergi merokok, ada juga yang pergi ke lurus belakang. Mungkin teman-teman pemuda, padahal kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita sudah diberi kebebasan untuk kita berdoa, untuk kita memuliakan nama Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena belum tentu di tempat lain sama seperti kita. Walaupun di beberapa daerah termasuk di sekitar kita, masih banyak kita jumpai orang-orang yang belum merdeka. Belum terbebas dari permasalahan kemiskinan. Ada dalam pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan, pergumulan akibat dari bencana alam. Seperti teman-teman kita yang di Torue, mungkin mereka bencana alam yang pertama sekarang sudah mulai berbenah, tetapi tiba-tiba minggu kemarin mereka tertimpa bencana lagi, bencana banjir bandang. Dan masih banyak bentuk beban yang membelenggu sehingga belum merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pemuda Kristen yang sudah dimerdekakan dari dosa oleh Kristus, bukan berarti bebas tanpa aturan. Tetapi justru kita diminta untuk hidup sebagai hamba Allah, untuk melakukan hal-hal positif lewat cara hidup kita yang memuliakan Allah. Seringkali kita memikirkan kemerdekaan adalah sebagai bentuk kebebasan hidup tanpa halangan. Bebas untuk mengekspresikan keinginan kita, serta menyalurkan aspirasi kita, terutama kita sebagai pemuda. Jangan pikir, oh saya masih muda. Soalnya masa muda ini kan masa-masa untuk mengekspresikan diri kita. Tapi tetap ada batasannya, kita tetap hidup dalam aturan. Namun Alkitab mengajarkan kita bagaimana hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Kita harus merdeka di dalam kebenaran. Penghayatan atas anugerah kemerdekaan bangsa saat ini, mari kita selaraskan dengan penghayatan atas kebebasan untuk menikmati anugerah Allah berupa damai sejahtera. Setiap kita yang menerimanya berkebebasan pula untuk menularkannya tanpa harus terhalang oleh perhitungan untung rugi apa yang akan kita dapat. Seperti kata Galatia 5 ayat 13, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Melayani seorang yang lain oleh kasih.
mungkin kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh kecilnya mungkin begini. Biasa pemuda-pemudi suruh orang tua, baru dibilang belikan ini, ikan garam, sudah menguntung dari rumah. Tetap dilaksanakan perintah orang tua, kembali pula tetap bergumul, tetap memutung, tetap kasih garam yang diberikan, tapi kita itu bukan melayani dari hati. Itu tetap kita melayani dengan bersungut-sungut. Mungkin juga di dalam pekerjaan, saya contohkan mungkin di tempat saya bekerja di bank. Jadi mungkin ada datang nasabah, mungkin cuma datang mau tanya bagaimana cara buat transfer. Mungkin saat itu saya lagi dalam keadaan tidak baik. Saya tetap melayani, tetapi saya melayani tidak dengan setulus hati. Itu bukan contoh yang baik. Tapi bagaimana caranya kita melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Masing-masing kita memiliki tanggung jawab yang sama atas terwujudnya kedamaian dan kesejahteraan bersama. Tanggung jawab itu semestinya kita nyatakan melalui peran yang kita mainkan di tengah lingkungan kita berada. Entah itu di lingkungan keluarga, berjemaat,